Alhamdulillah, alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dua Alhamdulillah salam semoga selalu tercurah dan bahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya dan semoga kita semua nanti mendapat nikmat nanti dengan akhir. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, izin reminder untuk saya pribadi dan khususnya Bapak Ibu semuanya bahwa mari kita niatkan pada agenda rutinan kita yaitu kajian fikih muamalah pada malam Rabu kali ini. Mari kita semata-mata kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, di mana adalah kemudian kewajiban kita bagi kaum muslimin selama kita masih diberi kesempatan untuk terus hidup, kesempatan untuk terus bernafas, maka kewajiban itu akan selalu melekat pada dalam diri kita. Nah, semoga apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini 1 jam ke depan, semoga kemudian waktu kita selama 1 hari ini mungkin ada yang lelah bekerja, lelah mengurusi rumah tangga. Semoga Allah mungkin anugerahkan eh, waktu-waktu terbaik dan Allah anugerahkan pahala-pahala yang terbaik khususnya semata-mata untuk mengumpulkan bekal nanti kita berhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak semuanya, mari siapkan pena dan catatan. Kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk Ustadz Yusuf Sin dipersilakan tafadhol Ustadz. Ya, syukran jazilah. Akhirnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masih di topik tentang Ariyah, yaitu hukum pinjam, meminjamkan, atau fikih terkait pinjam, ya, meminjamkan sesuatu atau disebut dengan Ariyah. Tamliku manfaah, memberikan manfaat, sama, ya, tu'iru azat, ya, jadi meminjamkan zatnya, bendanya, atau eh, apa namanya, eh, tu'iru, ya, al-ain, ya, intinya meminjamkan suatu benda, ya, suatu barang, memberikan manfaatnya. Nah, kita sudah bahas lah terkait tentang rukun syarat yang berkaitan dengan ariyah, termasuk macam-macamnya, definisinya, dan di bagian ini kita melanjutkan, eh, ini cabang-cabang masalah lah, makanya disebut sebagai ahkamul ariyah. Artinya implikasi-implikasi hukum eh, yang eh, yang berkaitan dengan ariyah itu ketika terjadi. Haitsu qala al-mu'allif rahimahullah, ahkamul ariyah wa hiya al-atharu allati tatarattabu ala aqdil ariyati ba'da istifa'i arkanihi wa syurutihi wa zil ahkam hiya. Jadi berikut ini yang dimaksud dengan ahkamul ariyah di sini adalah dia adalah implikasi-implikasi atau asar, ya, eh, atau yang disebut dengan eh, konsekuensi-konsekuensi yang menjadi, atau bekas-bekas yang menjadi konsekuensi
atau masalah-masalah cabang yang menjadi konsekuensi saat akad aria itu terjadi. Jadi ba'da istifai arkani wa syurutihi, ketika rukun syarat itu sudah terpenuhi. Akad dilakukan, rukun syarat dipenuhi, maka oh, terdapat implikasinya. Nah, wahadil ahkamu hiya, dan hukum-hukum sebagai implikasi dimaksud antaranya yang pertama adalah ibahatul intifa, membolehkan untuk memanfaatkan. Terjadinya akad, surut rukun syarat terpenuhi, maka orang yang dipinjamkan boleh bagi dia untuk memanfaatkan barang itu. Tetapi dia meminjamkan lagi kepada orang lain tidak boleh. Itu haram hukumnya. Jadi ini kebanyakan ya di masyarakat kita, orang yang dipinjamkan merasa memiliki. Padahal kalau meminjamkan itu ya, kalau dipinjamin maksudnya, maka dia tidak memiliki hak lagi meminjamkan lagi kepada orang orang lain gitu. Beda kalau dia menyewa. Kalau dia menyewa, maka dia boleh memberikan lagi kepada orang lain, termasuk menyewakan lagi kepada orang lain. Itu eh, eh, konsekuensi ya. Jadi kalau ibahatul intifa wa hadza huwal hukmul asasi lil ariyah. Ini sebagai hukum paling asasi, paling pokok dalam ariyah, wa annaha tufidul musta'ira ibahatul intifa'i bil ain. Dengan adanya akad ariyah itu, maka akad itu akan memberikan istifadah atau memberikan ifadah, yakni sebuah kewenangan bagi seorang seorang yang meminjamkan barang Arya itu, dia boleh hukumnya atau mubah untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan. Wa annahu la yamlikul manfaah, ya, di mana disebut bahwa dia tidak memiliki manfaat. Beda kalau dia menyewa, dia hanya dipinjamkan. Ya, dia hanya dipinjamkan. Maka manfaat yang dia dipinjamkan itu boleh digunakan. Karena dia tidak karena dia tidak memiliki manfaat, maka dia tidak boleh menyewakan ke orang lain. Dia tidak boleh bahkan termasuk meminjamkan lagi kepada orang lain. Ini makna wa annahu la yamlikul manfaat. Makanya konsekuensinya walidzalika la yahiqu lahu an yu'jiraha au yu'iraha li ghairi. Maka tidak boleh bagi dia, orang yang dipinjamin sesuatu, dia menyewakan lagi kepada orang lain atau kemudian dia meminjamkan kepada orang lain. Itu tidak diperkenankan bagi dia. Wa yakunul intifa'u bil mu'ar, ya, dimnal qawaidi at-taliyah. Oleh karenanya yang dimaksud memanfaatkan barang yang dipinjam itu harus berdasarkan kaidah-kaidah berikut. Jadi ada kaidahnya nih supaya nggak salah kaprah, tidak loss, maksudnya tidak berlebihan, tidak over dalam intifa, dalam memanfaatkan. Karena ini persoalan yang umum nih di tengah masyarakat kita, ya. Orang yang dipinjamin pinjamin lagi, orang yang dipinjamin disewain lagi ke orang lain. Nah, ini nggak bisa. Pokoknya apapun judulnya, mau dia minjam mutlak tanpa disebutkan kapan dikembalikan, atau dia mukoyat disebutkan waktunya akan dikembalikan, tetap dia tidak boleh untuk melakukan tasarruf melebihi ya intifa, sekedar intifa oleh dirinya. Dia tidak boleh memperlakukan barang itu ya melebihi hanya sekedar memanfaatkan oleh dia, artinya dia memanfaatkan. Tidak boleh dia pinjamkan ke orang lain, tidak boleh dia sewakan ke orang lain. Gitu. Haram hukumnya. Dan itu amanah.
Jadi kaidah yang pertama al-intifa'u bil aini bihasabi ma ya uiddat lahu karukub lisayarati lisayarati rukub wasukna lidaris sakan walabsu lisiyab walhamlu lisayarati sahan asyahan wa ardu zira'ati lizira'ah wa ardul bina lil bina wal mahallu lil haddada awin najjarah wa ghairu dhalik. Jadi memanfaatkan barang ya sesuai dengan apa yang diperuntukkan di saat akad seperti itu tuh bunyi nomenklatur akadnya yang uiddat lahu. Artinya saat akad akadnya diapain? Dia minta untuk ya udah misalnya kendaraan untuk dia kendarai ya udah. Berarti kalau untuk sekedar dikendarai dia tidak boleh gunakan untuk lebih dari itu. Ya, karukub misalnya berarti mengendarai lisayarat dirukub untuk mobil penumpang. Berarti hanya sekedar dia kendarai. Kalau dia misalnya dipinjamin, ya bolehlah kamu eh apa? Ini kendaraan penumpang, kamu pakai narik misalnya untuk nyari uang kayak angkot misalnya atau mobil pakai Grab. Boleh aja, asal di situ jelas saat nomenklatur akadnya ya bahwa mobil ini diperuntukkan untuk itu. Ya selama jelas sih insya Allah tidak ada masalah. Misalnya wasukna lidarisakan, dia tempat tinggal, dikasih rumah, dipinjamin maaf. Lalu untuk ditinggalin lidarisakan, ya boleh. Jangan lebih dari itu. Walabsu, ya lilibas, pakai pakaian. Maksudnya pakaian untuk dipakai, bukan dijual, bukan untuk diberikan lagi ke orang lain, dipinjamin dan seterusnya. Walhamdulillah lisajar disyahen, ya. Jadi untuk ngangkat barang, ya kalau itu mobil tronton atau mobil mengangkut barang, ya syahina boleh. Wa'addu zira'ah dia dipinjamin tanah misalnya, ya dipinjamin tanah, bukan disewain, nggak boleh ya nyewain tanah pertanian. Wa'addu zira'ah li zira'ah ya udah dikasih tanah sawah, silakan dipakai. Ya udah untuk ditanamin sawah. Wardul bina lil bina dikasih tanah, dipinjamin tanah untuk bangun rumah, ya dibangun. Walhamdulillah haddada winajara wal mahalu dikasih dipinjamin misalnya kios-kios untuk tukang besi atau tukang eh apa tukang itu kayu ya najar. Jadi untuk tukang besi atau tukang kayu dan seterusnya, artinya diperuntukkan ya untuk hal itu. Boleh. Nah, jadi sesuai dengan bihasa mau'iddat lahu. Jadi pemanfaatan itu dibingkai sesuai dengan nomenklatur akad saat dia minjam itu kebutuhannya untuk apa. Yang kedua, al-intifa'u bil ain. Bihasabi mashtaratahu al-mu'iru wa nas alaih. Kalau yang tadi sesuai dengan peruntukannya, kalau kendaraan angkut berarti untuk angkutan, kendaraan untuk angkut barang berarti untuk angkut barang, rumah tinggal untuk rumah tinggal, sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang ini sesuai dengan yang disyaratkan. Ya intinya eh, kalau eh, apa? Kalau terjadi eh, yang namanya i'arah muqayyadah, peminjamannya pakai syarat, maka berarti sesuai dengan syarat. Al-intifa'u bil aini bihasabi masdaratahu al-mu'iru wa nas alaihi. Berarti dalam memanfaatkan barang tersebut, si al-musta'ir peminjam itu harus sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh yang meminjamkan. Ya, dan nomenklaturnya wa nas alaihi. Ini agak tadi seperti yang saya sebutkan pertama tadi ya. Jadi kalau yang di atas itu sesuai dengan peruntukannya, kalau ini sesuai dengan apa yang disyaratkan. Falau a'arahu ardon li zira'atin hintoh masalan zara'aha bihi li'idnihi biha.
kama yantafi'u biha bima huwa dunal mansus alaihi fid darar idza lam yanha an dzalika nasan wa la yantafi'u biha fi ma fawqa al mashrut wal marja li taqdiril anfa wal adar ahlul khibra fi zira'ah was sakan wal a'mal as-sinaiyah wat tijariyah wa ghairuha. Misalnya, kalau seseorang meminjamkan tanah untuk pertanian, dan itu pertanian gandum jenis Hinto misalnya, ya, lalu berarti dia menanamnya gandum tersebut, ya di tanah tersebut sesuai dengan diizinkan tadi, seperti yang diizinkan tadi. Kama yantafi'u biha bima huwa dunan mansus. Nah, dan bisa juga dia misalnya memanfaatkannya untuk menanam tanah tersebut yang dorornya itu artinya dia lebih ringan dari apa yang menjadi nomenklatur. Berarti dia menanam misalnya palawijaya boleh walaupun walaupun itu tidak disyaratkan. Misalnya nomenklaturnya boleh gandum, berarti padi boleh, palawijaya boleh. Jangan yang dorornya itu lebih besar. Misalnya contoh disuruh tanam gandum malah ditanam pohon-pohon keras. Nah, itu nggak boleh. Atau yang lebih besar dari itu. Nah, itu kalau yang di bawah boleh, ya. Jadi fit darar. Idza lam yanhadad an dzalika nassan. Kecuali kalau misalnya dalam nomenklatur persyaratan itu jelas ada batas minimal, batas maksimal. Artinya hanya boleh tanaman ini, tidak boleh tanaman itu. Di situ ada nasnya, tidak boleh palawijaya, tidak boleh padi, hanya boleh gandum. Ah, kalau segitu ya berarti segitu-segitunya. Ya, tapi kalau misalnya dia hanya menetapkan batas maksimal, hinto, berarti di atas itu nggak bisa, tanaman keras nggak bisa. Berarti ya gandum, padi masih mungkin, kedelai masih mungkin, palawija, palawijaya masih mungkin. Ya, seperti itu. Walaupun itu tidak dinaskan, selama tidak ada larangan dari maaf, dari nomenklatur persyaratan di akad itu, nah itu boleh. Wala yantafi'u biha fim fawqa masyrut. Intinya yang di atas yang disyaratkan itu tidak boleh, tetapi di bawahnya boleh. Wal marji'u li takdiril anfa wal adaru ahlul khibrah fi zira'ah. Jadi nanti wal marja'nya, ya, kalau misalnya ada sengketa nanti, tentu akan ada marja'nya, tempat bertanyanya nih. Orang yang menetapkan ini dia benar-benar sesuai atau melanggar yang disyaratkan, ya, atau dia sesuai gitu, ya, untuk menetapkan tuh apakah lebih bermanfaat atau lebih memberikan doror kepada tanah yang dipinjamkan itu. Kalau dia menanamnya tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan, ya nanti itu ada ahlul khibrah namanya, orang yang sudah punya pengalaman di bidang situ, di bidang pertanian, dia akan menetapkan. Karena tanah itu, ya, dia ada mikrobanya, misalnya bisa saja ya pemerintah itu menetapkan eh, yang namanya misalnya eh, tanah itu harus eh, ditanami dengan model tumpang sari misalnya. Berarti di situ banyak macam-macam tumbuhan misalnya, ya. Atau ada ketetapan dari negara tanah itu eh, tidak boleh sawah terus-menerus. Maksudnya tidak boleh padi terus-menerus. Di setahun itu misalnya padi mungkin 3 sampai 4 kali panen, berarti dibuat 2 kali saja. Nanti setelahnya, ya, itu tanam kacang hijau lah, atau tanam jagung lah, atau apalah dan seterusnya, ya. Sehingga kemudian eh, itu akan lebih ya lebih terjamin lah eh, perbaikan tanah, unsur haranya, sama eh, sama bisa mencegah daripada apa tuh namanya, hama-hama. Ya, kenapa ada model-model seperti itu ya karena kalau terus-menerus seperti itu hamanya akan mudah untuk merusak tanaman. Tapi kalau diganti tanaman, ya kan hamanya padi beda dengan hamanya jagung, ya beda. Oleh karenanya eh,
Jadi aman ya, tanaman itu tumbuhan itu bisa aman seperti itu. Misalnya kalau ada ketetapan seperti itu, ya nanti kan berarti kalau melanggar ketetapan tadi, berarti kan bisa ada doror tuh nanti ahlul hibroh yang paling paham pertanian biasanya dia ditunjuk negara biasanya kalau negaranya itu benar-benar menerapkan Islam ya. Tapi kalau tidak ya siapa yang sangat-sangat paham terhadap pertanian itu bisa. Nah, wasakan wal amaliyah wa tijariyah wa ghairiha termasuk juga untuk tempat tinggal, untuk aktivitas-aktivitas industri, perdagangan dan seterusnya. Ya, itu semua sesuai dengan apa yang disyaratkan. Tanah itu dipinjamkan untuk apa? Tempat tinggal kah? Atau tempat untuk bangun pabrik kah? Atau untuk oh, menjadi kantor, gudang, perdagangan, dan seterusnya. Yaitu tergantung yang disyaratkan. Selanjutnya, Jim, idza atlaqa al-mu'iru al-i'arat al-musta'iru bil intifa'i min al-ain bima yantafi'u biha adatan. Fasayaratu rukub lirukub, wasayaratul hamal lil hamal, wa dukanul hadada lil hadada, wa dukanul tijara lil tijara, wa baitus sukna lisakan hasran. Jadi, bagaimana kalau misalnya nomenklatur akad orang yang meminjamkan suatu barang ya kepada yang dipinjami al-mustair, dia hanya bilang, saya pinjamkan ini barang, terserah kamu, silakan manfaatkan sesukamu misalnya. Dia tidak bilang, oh harus dimanfaatkan untuk ini ya, harus begini, begini, nggak boleh begini. Nah, nggak ada tuh syarat-syarat, ya. Eh, tapi dia mutlak aja, saya pinjamkan aja ini, terserah kamu lah, umum, mutlak, pemanfaatannya untuk apa saja. Nah, maka kalau seperti itu, fayataqayyadul mustari bil intifa minal ain bima yantafi biha adatan. Maka ya, bukan berarti mustair orang yang dipinjami itu juga bebas mutlak. Ya, para ulama mereka memberikan batasan. Tetap saja, kalaupun akadnya mutlak seperti itu, tetap mereka bisa memanfaatkannya untuk apa saja, hanya saja sesuai kebiasaan, adatan. Kalau misalnya contoh, ya mobil angkutan berarti untuk angkutan, jangan dipakai untuk misalnya mobil angkutan penumpang, jangan dipakai untuk barang yang berat-berat. Kalau barang yang biasa mungkin saja angkutan plus ada barang. Tapi kalau misalnya sudah berubah fungsi, ya angkutan jadi benar-benar untuk penumpang, jadi benar-benar untuk barang, jadi mesin, jadi kargo misalnya. Ya, itu kan sudah tidak sesuai adatan. Tapi kalau misalnya dianggap kargo biasa, kardus-kardus, kayak misalnya kita lihat tuh mobil-mobil JNE, mobil-mobil pos-pos itu ya. Kan mobilnya sama aja ya, yang dipakai untuk penumpang. Nah, ini kan berarti sudah menjadi kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi adat, boleh juga, nggak ada masalah. Asal jangan mengangkut barang-barang yang berat, yang bahkan merusak mobil itu, ya, merusak mobil itu. Karena kenapa ini dibatasi? Karena ini persoalan nanti kalau barangnya rusak, siapa yang bertanggung jawab, ya? Nah, makanya kenapa eh, ada ketentuan yaitu umumnya mobil kayak gitu kebiasaannya dipakai apa? Nah, oke boleh pakai angkutan, boleh pakai ngangkut barang, tapi angkut barang terbatas, yang kardus-kardus aja, bukan barang-barang yang ngangkut-ngangkut barang yang benar-benar memberikan doror besar kepada mobil itu misalnya. Nah, itu boleh. Nah, mobil yang dipakai untuk ngangkut barang-barang besar, alhamdulillah berarti untuk alhamdulillah. Wasayaratul hamal lil hamal. Wadukanul haddada lil haddada. Ya, kalau misalnya eh, toko-toko warung-warung untuk dipakai sebagai tukang besi, bikin menempah besi, bikin apa saja, ya, misalnya kayak workshop, eh, ya misalnya dipakai untuk bikin, ya termasuk kayak bengkel, ya, untuk atau bikin apa? Al-Haddad, tukang besi apa sih itu? Tukang besi yang
aktivitas tukang besi, entah bikin parang, ya, pedang, bikin golok, bikin pisau, ya, untuk perdagangan, ya, untuk kayu-kayu, somel atau apa itu, kusen-kusen gitu, ya, untuk dagang, ya berarti sesuai dengan kebiasaan. Kalau misalnya itu untuk di situ sudah biasa untuk tukang besi, berarti tukang besi, ya. Kebiasaannya yang kayak gitu untuk tukang kayu, dipakai dagang, pakai dagang. Nah, untuk tempat tinggal berarti untuk tinggal, ya seperti itu, dibatasi sebatas tukang apa, sebatas eh, eh, umumnya peruntukannya, adat kebiasaannya orang memperuntukannya seperti itu. Wa idza wa idza ayyana al-musta'iru az-zira'ata masalan wa atlaqa sahal aktu. Kalau misalnya mustair yang minjam ini dia bilang untuk perda apa, dia tetapkan untuk pertanian misalnya, ya, lalu kemudian dia akadnya waat lah kok, maksudnya dia, ya, ini pertanian kan bisa saja pertanian apa saja, bisa gandum, bisa padi dan seterusnya, artinya itu akadnya mutlak, ya, sahih akadnya sah. Wa yazra'ul musta'iru masya'a, artinya eh, dia bisa menanam apa saja jenis tumbuhannya, ya. Yang penting untuk ziroah yang masuk kategori pertanian, mau nanam gandum, mau nanam jagung, mau nanam padi, mau nanam kedelai, ya bebas-bebas saja. Itu semua masuk kategori ziroah, ya. Beda dengan kebun, ya. Maka kalau dia akadnya adalah pertanian, berarti seluruh tanaman pertanian boleh, tidak boleh tanaman perkebunan. Nah, wa fi halati ikhtilafil anwa yajibu ta'yinul intifa. Kalau misalnya jenis-jenis itu menjadi mereka berselisih, atau macam-macamnya banyak tuh jenis-jenis apa namanya, ya, barang untuk pemanfaatannya, maksudnya kalau pertanian nih itu banyak, ya, jenis-jenisnya, dan mereka berselisih di situ, ya udah, berarti perlu tetapkan saja saat akad intifanya seperti apa, ya. Ini percis seperti, artinya gini, akad i'arah di sini, eh dengan kondisi seperti ini, ya, di sangat dianjurkan menjadi akad i'arah yang masyruut, ya, akad i'arah yang disyaratkan supaya tidak terjadi perselisihan, ya, sebagaimana penjelasan kita pada i'arah al-masyruut eh, sebelumnya, atau sebagaimana dalam syarat-syarat sebelumnya. Fala yasihu i'aratul ardi mutlaqah. Jadi meminjamkan tanah secara mutlak itu tidak boleh, ya. Tetapi disyaratkan. Bal yustaratu ta'yinu naw'il manfa'a min ziraah, min ziraah. Jadi perlu tuh ditetapkan ini mau pemanfaatannya kayak gimana nih? Mau nanam apa misalnya? Untuk kasus pertanian, kalau tanah itu kan, kalau tanah bisa ada, bisa ziraah, bisa bina, bisa geras, ya, bisa untuk ditanamin, bisa untuk dibangun, ya, untuk dibajak, bisa tuh. Fa'in atlaqa sahhat fil asah. Jadi kalau misalnya dimutlakan akadnya, pokoknya ini tanah silakan dimanfaatkan. Itu model mutlak akadnya itu boleh sah. Sah walaupun ada khilaf di antara ulama Syafi'iyah. Wa yantafi'u bima huwal ada fil mu'ar, sehingga kemudian, lalu kalau misalnya tetap sah, lalu pemanfaatannya gimana? Ya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Walaupun dia mutlak, tetap saja dia gunakan sesuai kebiasaan. Tanah di situ untuk apa kebanyakan? Untuk pertanian, ya jangan bangun rumah lah, kira-kira gitu. Ya, walaupun akadnya mutlak, silakan dimanfaatkan. Ya, seperti itu.
Wa mislu dzalika as-sayyara awid daba allati taslu lil hamli warukub. Ya, misalnya juga mobil atau kendaraan hewan, dabah misalnya. Ya, kalau itu mobil hewan untuk pakai ngangkut barang, berarti untuk barang, ya. Kalau dipakai ngangkut orang boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Karena dia dorornya lebih kecil daripada angkut barang. Tapi kalau misalnya itu untuk angkut barang dipakai, untuk angkut orang dipakai ngangkut barang. Nah, ini dorornya lebih besar, bahayanya lebih besar. Konsekuensinya kalau pemanfaatannya eh, yang harusnya orang dipakai barang kan lebih besar tuh. Nah, maka ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu konteks untuk kalau akadnya mutlak. Wa yumkinu lil musta'ir an yastawfi al manfa'ata bi nafsihi aw biman yanubu manabahu ka wakilihi li anna al wakil naibun anhu wa kadza zawjatuhu aw khadimuhu bi syartin an yakuna al wakil misal musta'ir fi istifa'il manfaati min haitsu ta'thir alal ain al musta'arah wa yasihu li anna al intifa'a yaudu alal musta'ir biduni darar bi ziyadah. Nah, mungkin tersisa pertanyaan. Di awal kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya mustair, orang yang meminjam, dia tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain. Apalagi menyewakan lagi kepada orang lain. Pemanfaatan seperti itu tidak boleh. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya contoh dia meminjam sesuatu untuk dipakai anaknya, dipakai istrinya, dipakai saudaranya, dipakai pembantunya misalnya, ya, yang kayak gitu dipakai orang tuanya misalnya, boleh tidak? Nah, selama itu wakil dia yang menggantikan dia, ya, pengganti dia itu boleh. Ya, misalnya orang tahu di rumah dia kan ada anaknya, ada istrinya, ada orang tuanya mungkin, ada saudaranya mungkin dan seterusnya. Ya, para ulama ada berselisih di situ, tetapi mereka masih membolehkan, ya, membolehkan. Hanya saja tetap tanggung jawab dominnya ya dia yang memberikan perwakilan tadi itu. Karena yang namanya wakil, kal muwakil, wakil itu sama seperti yang muwakil. Hanya saja ya ini saya katakan ini ada perselisihan juga di antara para ulama. Kecuali kalau misalnya dalam nomenklatur itu saat akad sudah jelas di situ dikatakan ini nanti saya pakai dan juga wakil-wakil saya ya, maksudnya naib-naib saya. Ya, maksudnya bisa pakai ya, atau orang di rumah bisa pakai keluarga saya misalnya. Oh, oke. Kalau seperti itu boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau mutlak, orang taunya oh dia yang minjam, dipinjamkan sama dia misalnya. Nah, kalau sebagai wakil dia ini dibolehkan. Ya, walaupun ini ada sedikit perselisihan ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kalau di buku ini ya bagi si peminjam memungkinkan bagi dia ya eh, dia memanfaatkan barang itu sendiri atau dimanfaatkan oleh siapa? Oleh orang yang menggantikan dia, seperti wakilnya. Karena yang namanya wakil berarti penggantinya. Ya, sama demikian juga istrinya, pembantunya, termasuk anak-anaknya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah an yakunal wakilu misla. Wakil itu mesti harus seperti mustair yang minjam. Dalam hal apa? Dalam hal hak, dalam memanfaatkan. Ya, fi istifa'il manfa' min haitsu ta'sir 'alal ain. Dalam hal ya memanfaatkan barang itu yang berkonsekuensi apakah akan menimpakan doror pada barang itu atau tidak. Jadi tasir 'alal ain al-musa'ara ya itu dibolehkan fayasihu li anal intifa'a yaudu alal musta'ir biduni darar bizyada karena nanti manfaat itu kan kembali ke dia yang dimaksud dengan wakil itu gini ya contoh ini yang membedakan dia itu sebagai wakil atau bukan
orang misalnya istrinya make itu ya untuk urusan si dia, si suaminya yang minjam. Anaknya make karena untuk keperluan si dia yang minjam gitu. Itu maka disebut sebagai wakil. Ya, itu wakil. Ya, dia mewakili. Tapi kalau untuk urusan mereka pribadi tidak boleh. Untuk urusan mereka pribadi itu tidak dibolehkan. Ya, itu sama aja kayak minjamin kepada mereka, bukan mewakilkan kepada mereka. Ini sedikit catatannya seperti ini. Jadi fayasihu li anal ittifa yaudu al musair. Ini maksud daripada pernyataan saya tadi karena manfaatnya itu nanti kembali kepada yang meminjam ya. Berarti manfaat yang dimaksud ketika dipakai oleh orang, dimanfaatkan oleh orang lain menjadi wakil dia, artinya memang itu dalam rangka menjalankan urusan si yang meminjam, ya. Sehingga kemudian ya saat manfaat itu kembali kepada yang meminjam tanpa menambah doror ya terhadap barang itu. Jadi biduni doror biziadah. Nah, kira-kira seperti itu. Wa sabaqat al-isyaratu ila an al-musta'ir la yahiqu lahu an yu'ira ghairahu. Nah, ini kenapa ini masih dibahas ini? Karena sebelumnya kita udah bahas tuh, sempat ada di awal-awal ada isyarat bahwa yang minjam itu kan tidak punya hak bagi dia untuk meminjamkan kepada orang lain. Li'anal i'arat tabi ibahatun fala yamliku bihal ibahatu li ghairi. Karena yang namanya i'arah itu istifadahnya dia hanya memberikan kebolehan untuk memanfaatkan ibahatu al-intifa saja, tapi bukan memiliki. Ya, falayam likubihal ibahatu ligoiri. Oleh karenanya, kalau dia tidak memiliki itu, maka bagaimana bisa dia memberikan kepemilikan itu lagi kepada orang lain? Artinya tidak boleh lagi dia meminjamkan kepada orang lain. Ya, dia hanya boleh untuk dia manfaatkan. Ya, misalnya kaibahatut ta'am, kaibahati ta'am, ya, seperti ya membolehkan boleh bagi dia untuk makan. Bikhilafil mustajir fa innahu yamlikul manafi. Beda dengan kalau orang yang menyewa, dia benar-benar mau yang memiliki manfaat itu sehingga boleh disewain lagi, boleh dihibahkan lagi, boleh dipinjamin lagi, boleh. Walidzalika yamliku an yu'ira wa an yu'jira wa ya'khudhul iwad illa idza ishtarata alaihi al-man'a. Jadi maka mustajir boleh bagi dia ya, boleh bagi dia untuk apa? Meminjamkan lagi, menyewakan lagi, mengambil upah dari sewa itu, kecuali kalau disyaratkan atasnya tidak boleh melakukan hal itu. Ini menjadi eh, khilafiyah juga bagi orang yang dalam kasus sewa menyewa, boleh tidak seorang yang menyewa, ya, dia kasih syarat membatasi pemanfaatan boleh. Justru beda dengan jual beli. Sewa berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli ada larangan mutlak pakai syarat-syarat pembatasan tamlik. Pembatasan tasarruf itu tidak boleh. Karena yang namanya jual beli ya tamlik tasarruf mutlak. Jadi memberikan kepemilikan untuk silahkan dia melakukan apa saja secara mutlak barang itu. Tetapi kalau kalau yang namanya apa pinjam, meminjam, maaf, sewa atau ijarah, ya, berarti dia dia itu tamliku manfaat, memberikan manfaat. Dia membeli manfaat. Ya, orang yang menyewa membeli manfaat. Ya, manfaat yang dia beli selama jangka waktu dia menyewa. Sehingga manfaat itu benar-benar punya dia. Ya, jadi boleh dia sewakan, boleh dia berikan, boleh tidak diapa-apain sama dia, dia punya hak apa hak terhadap memanfaatkan barang itu. Hanya saja karena itu bukan jual beli. Kalau jual beli kan tamlikul ain wal manfaah, dua-duanya. Kalau ini hanya tamliku manfaah, ya, hanya memiliki manfaat. Tapi kalau jual beli berarti memiliki zat dan manfaat. Oleh karenanya
kalau dijual beli dia tidak boleh ada pembatasan tasarruf mutlak, ya. Mau diapain barang itu, ya. Misalnya orang menjual motor, lalu si penjualnya bilang, ini motor kamu nggak boleh dipakai angkut ini ya. Namanya sudah dijual, terserah dia, nggak boleh dibatasin. Atau kalau misalnya dalam kasus kita sekarang menjual satu barang misalnya, lalu karena dia misalnya sistem keagenan, yaudah kamu untuk mencegah persaingan di antara para distributor kami misalnya, ya kami tetapkan harganya sekian. Nah itu nggak boleh tuh, karena dia jual beli, ya jual beli berarti tamliku al ain wal manfa'a mutlaqah, tasarrufan mutlaqah. Karena dia jual beli berarti dia memberikan kepemilikan eh, baik itu barang dan manfaatnya untuk tasarruf mutlak, melakukan apa saja mutlak, nggak boleh ada pembatasan. Tapi kalau sewa masih memungkinkan, ya masih masih memungkinkan, si pemilik boleh, ya saya sewakan barang ini, tapi nanti nggak boleh begini, nggak boleh begini ya, nggak boleh dipinjamin ya. Ya udah, kalau memang ada seperti itu, syarat itu masih mungkin, masih mungkin seperti itu, walaupun ya ada khilaf sedikit lah di antara para ulama, dianggap bahwa pembatasan yang seperti itu tidak boleh, karena pada dasarnya orang yang menyewa pun juga punya hak yang dibatasi oleh syariat. Dia boleh kok menyewainnya, meminjamkannya selama sesuai dengan ketentuan yang menjadi hak dia atas manfaat barang itu. Artinya kalau dia menyewa 6 bulan, berarti kan dia punya hak selama 6 bulan untuk disewain lagi untuk 6 bulan pada orang lain. Jangan disewain 7 bulan. Nah itu lebih, ya itu nggak boleh. Ya, sehingga pembatasan dari orang yang yang menyewakan barang tersebut itu dianggap membatasi sesuatu yang halal, dan itu tidak boleh, dianggap haram. Ya ini itu khilafnya di situ. Ya, jadi akadnya sah, tapi itu tidak perlu dituruti katanya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada syarat yang boleh, ada syarat yang tidak boleh. Kalau syarat yang boleh, misalnya contoh, ya udah saat nyewa barang, ya ini ruko, tapi hanya boleh dipakai dagang ya, nggak boleh dipakai jadi gudang, ya nggak boleh dipakai jadi apa, misalnya eh jadi tempat produksi misalnya, ya. Nah itu dia punya hak tuh, dia punya hak untuk peruntukan seperti itu. Nah ini syarat yang boleh. Tapi kalau yang tadi dia melarang, oh jangan disewain lagi, jangan dipinjamin lagi. Nah, kalau itu dianggap ada perselisihan para ulama, dianggap itu ada yang bolehin, ada yang tidak boleh. Ya, maksudnya eh, ada yang para ulama mengatakan boleh, ya, nggak boleh ngelarang gitu. Dalam konteks itu ada yang mengatakan tidak boleh. Artinya boleh sih bagi dia melarang si pemilik itu melarang. Wallahu a'lam bishawab. Ya dalam konteks itu yang kuat sih menurut saya adalah dalam sewa menyewa, ya kalau syaratnya eh, apa, syaratnya seperti yang tadi saya sebutkan, misalnya oh ini ruko ini hanya untuk peruntukan ini ya, nggak boleh yang lain, nah itu boleh syarat itu. Tapi kalau syarat membatasi, oh jangan sewain lagi, jangan pinjamin lagi, ya itu nggak boleh. Maksudnya syarat itu membatasi tasarruf dalam manfaat bagi orang yang menyewa, itu nggak boleh. Wa idza ihtajatil ainul mu'aratu ila nafaqatin ka ulfid daba. Bagaimana kasusnya kalau misalnya barang yang kita pinjam itu kayak barang bernyawa hidup. Barang seperti hewan, kita minjam onta untuk ditunggangin, ngangkut barang misalnya. Kuda untuk dipakai kita naikin. Berarti kan dia barang hidup, butuh maintenance, butuh dikasih makan. Ya, itu pasti kan butuh butuh dana ya, butuh uang lah, maksudnya untuk modal lah, ya, untuk ngasih makan dan seterusnya, ya.
Nah, lalu em, apa yang harus kita lakukan? Jadi wa idza tajatil ainul mu'aratu ila nafaqatin ka ala fid daba au ya ala fid daba aw tarmimid dar fataqa'un nafaqatu ala al mu'iri li'annahu al malik, ya. Jadi kalau misalnya barang yang dipinjamin itu dia butuh biaya untuk misalnya kasih makan, ya kalau barang hidup, ya kalau kendaraan motor kan juga sama sebenarnya, ya. Butuh di maintenance bulanan misalnya, ya, ganti oli dan seterusnya. Eh, atau rumah, ya saat ini sudah butuh direnov, ada yang rusak, toiletnya rusak, ya saat dipinjamin kan harusnya barang bagus, kan gitu ya. Maka sebenarnya dalam kasus seperti ini nafkahnya, biayanya itu ya dibebankan kepada siapa? Kepada orang yang meminjamkan. Karena dia adalah pemilik barang, li'annahu al-malik. Wa nafaqatu 'alal malik. Jadi nafkahnya sama kepada yang apa? Kepada yang meminjamkan. Sawon kana malikul ain atau malikul manfaat kal mustajir. Ya, apakah dia adalah pemilik barang atau pemilik manfaat seperti orang yang menyewa barang itu. Wal i'aratu ya, tabarru'un bil manfaati min malikiha fala yajibu fi muqabalatiha syai'un 'alal musta'ir, ya. Maka i'arah itu kan harus kita pahami dahulu. Dia adalah, ya, akad tabarru, berbuat baik. Tabarru manfaat, ingin berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain yang dilakukan oleh pemilik barang itu. Oleh karenanya fala yajibu fi muqabalatiha syai'un 'alal musta'ir, maka tidak ada kewajiban sebenarnya bagi yang meminjam itu, dia, ya, ah dia menanggung lah sebagai konsekuensi atas karena dia meminjam. Nah, jadi kata-katanya di sini harus kita pahami Bapak Ibu, bukan berarti tidak boleh, tidak wajib. Kalau misalnya yang meminjam maintenance dia ngeluar uang, ya nggak ada masalah juga sebenarnya. Tapi tidak wajib bagi dia. Itu sih masalahnya, wajib atau tidak itu aja. Tapi boleh atau tidak boleh, nggak ada masalah. Ya, jadi tidak dibebankan. Contoh misalnya, saya minjamkan motor, ya sampaikan aja, ini motor apa adanya nih, ya kondisinya kayak begini nih, ya olinya belum ganti misalnya. Ya, silakan kalau misalnya mau dipakai, pakai aja nggak apa-apa. Tapi eh, nanti kalau misalnya dia butuh apa, butuh kampas remnya sudah tipis nih, ya kan, khawatir masalah di jalan, ya perlu di ini ya diganti ya, misalnya gitu. Maksudnya silakan di ini aja gitu. Nggak ada kewajiban, tapi boleh saja. Ya, boleh saja misalnya kita meminjamkan barang dengan kondisi seperti itu, yang mana dipahami oleh yang minjam bahwa ya udah saya harus ganti ini, mungkin perjalanannya berbahaya misalnya, kalau enggak boleh saja. Sifatnya mubah sebenarnya. Ya, tidak wajib, ya. Sehingga ketika nanti dia minjam kendaraan sudah pada gundul, tiba-tiba bocor, ya dia tidak ada kewajiban ganti. Hanya saja kan kalau barang bocor udah nggak bisa dipakai, berarti ya udah dipulangin gitu. Dan si yang pemilik tidak boleh marah, minta menuntut, minta ganti, nggak bisa. Karena itu sudah dia sudah maklum dengan itu. Gitu. Ya itu ya kira-kira Bapak Ibu sekalian, eh yang berkaitan dengan eh, apa, ibahatul intifa, kebolehan memanfaatkan itu, ya ada batasan-batasan tadi. Yang berikut tentang domanul ariyah, ya, ya, berkaitan dengan jaminan terhadap area itu gimana. Nah, ini kita bahas di pertemuan berikutnya karena waktunya kurang 4 menit lagi, jam 9. Jadi tidak cukup. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk sisa waktu saya kembalikan kepada akhir kita. Baik, jazakallah khair Ustaz Yusuf.
Baik, Bapak semuanya masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Silakan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan boleh di kolom chat ataupun silakan on mic. Silakan Bapak Ibu semuanya. Baik, sebenarnya tidak ada Ustaz. Mari kita coba kali ya Ustaz. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu semuanya, Cukup alhamdulillah kan? kita sudah di penghujung majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga ikhtiar kita semuanya meluangkan waktu kita pada malam hari ini dan sampai detik ini Allah berikan kemudian diri kita, keluarga kita dan khususnya kaum muslimin kemudian kesehatan dan khususnya kemenangan bagi kita semua. Dan semoga Allah berikan waktu-waktu kita yaitu waktu-waktu keberkahan dan kemuliaan. Baik, Bapak semuanya, mari kita coba dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ustaz. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, Bapak Ibu. Sampai Terima kasih ketemu kembali Ustaz. besok Ustaz. di Kita Puji Ibadah. Baik, Ya, Kasih sama-sama. Besok semuanya. kita baik, ketemu lagi insya Allah. baik. Terima kasih Pak Adi, Pak Assalamualaikum. Adit, semuanya, Bapak Ibu semuanya izin.